Ya, silakan. Alwi. Izin, Bu, saya izin share screen ya, Bu. Silakan. Baik, Bu. Ayo, lama. Izin, Bu, apakah share screen saya sudah kelihatan, Bu? Udah. Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi saya akan mempresentasikan mengenai tugas Seven Tools. Baik, Bu. Jadi produk yang saya buat mengenai Seven Tools itu adalah produk dupa, Bu. Dupa itu merupakan kayak sejenis alat yang digunakan untuk beribadah oleh umat Buddha, Bu. Jadi dupa bambu itu ditentukan ditentukan cacat atributnya, di mana cacat atributnya itu ada 3. Yang pertama itu berserabut dupanya, kemudian sompel ujungnya, kemudian patah. Adapun untuk flowchart pengukurannya, pertama itu dikumpulkan sebanyak 150 dupa tanpa memperhatikan dia bagus ataupun tidak cacatnya. Kemudian yang 150 produk dupa tersebut dikelompokkan menjadi 10. Kok hilang suaranya? Sinyal ya, Alwi? Malah hilang ya?
Kayaknya jaringan Alwi lagi bermasalah, Bu. Oh iya. Itu udah nongol lagi. Ayo silakan Alwi. Ayo silakan Alwi. Alwinya masih mute. Ayo silakan. Izin Bu, apakah suara saya sudah kedengaran Bu? Udah kedengaran. Baik, Bu. Maaf Bu. Selanjutnya setelah dia dilakukan pengecekan apakah dupanya memiliki cacat berserabut, sompel maupun patah, kemudian dilakukan rekapan data. Kemudian rekapan tersebut buat dalam suatu untuk masing-masing subgrup tadi ada 15. Kemudian untuk masing-masing pemeriksaan itu ada 10 number of inspection. Kemudian untuk masing-masingnya itu ada memperhatikan non-conformities dan non-conforming. Nah, kalau non-conformities ini ibaratnya banyaknya cacat atribut dalam satu subgrup dengan tanpa memperhatikan atribut cacatnya. Jadi berapapun atribut cacatnya itu tetap dicatat. Kalau non-conforming itu hanya memperhatikan jenis cacat yang terjadi. Misalnya kalau serabut maupun berapa kali dia tetap dihitung satu. Kemudian bolong mau berapa kali pun tetap dihitung satu. Kemudian juga begitu. Jadi kegunaan untuk non-conforming dan non-conforming nanti untuk menentukan peta Paretonya, Bu. Baik, Bu. Untuk file check sheet-nya seperti yang tertera pada Excel ini, Bu. Untuk data pengukuran tadi memiliki nilai dari number of non-conformities dan number of non-conforming. Kalau number of non-conformities ini kayak berapapun jumlah cacat untuk setiap subgrup itu dicatat. Kalau sementara non-conforming itu untuk mengetahui berapa jumlah jenis atribut, berapa jumlah jenis cacat atribut yang terjadi tanpa memperhatikan jumlahnya. Misalnya kalau serabut misalnya ada 5 yang cacat, tetap dihitung satu jenis cacatnya. Kemudian ada juga di cek sini itu mengenai data penyebab, mengenai jumlah penyebab kecacatannya. Selanjutnya untuk scatter diagram untuk masing-masing cacat atribut itu saya buat melalui Excel dan ini tampilannya, Bu. Kemudian untuk mengenai Pareto saya buat melalui aplikasi MATLAB, di mana untuk jumlah cacatnya itu total cacat misalnya berserabut, sompel dan patah dapat dilihat pada tampilan share screen ini, dan hasil Pareto chartnya itu dari aplikasi MATLAB dapat dilihat juga dari hasil share screen-nya. Selanjutnya untuk pembuatan diagram fishbone. Nah, pada diagram fishbone yang saya buat ini hanya untuk satu penyebab cacat atribut aja, yaitu cacat atribut berserabut pada dupa, di mana cacat atributnya itu dipengaruhi oleh mesin, kemudian material dan metode. Kemudian selanjutnya mengenai pembuatan histogram. Nah, pembuatan histogramnya itu melalui aplikasi MATLAB, di mana untuk masing-masing data atributnya itu dapat dilihat juga pada check sheet. Izin Bu, untuk pengerjaan aplikasi MATLAB-nya dibuat share screen juga atau bagaimana ya Bu? Ya, harusnya sih dibikin di PPT biar bagus.
Jadi ada penjelasannya Oh, juga. baik, baik. Tapi kamu disatuin di Excel semua. Iya, Bu. Ya udah lanjutin nih. Udah semua. Oh, ini saya udah, Bu. Udah semua, Bu, di Excel, Bu. Kamu bikin berapa tuh dari 7? Saya bikin 7 semua, Bu. Udah 7-7-nya. Mana Ya, 7? Bu. Untuk peta kontrolnya juga saya buat, Bu. Pertama, check sheet, kemudian flowchart, baru kemudian histogram, kemudian scatter diagram, baru diagram Pareto, kemudian diagram fishbone, lalu peta kontrolnya, Bu, menggunakan peta NP, Bu. Oke. Udah diupload di ininya? Sudah, Bu. Sudah saya upload di GCR, juga di LMS juga saya sudah upload, Bu. Oke, makasih. Silakan kelompok berikutnya. Oh, bikin sendiri apa kelompok? Saya bikin sendiri, Bu. Oke, sendiri. Kalau itu saya sin stop share ya, Bu. Baik. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Alwi. Silakan kelompok berikutnya. Saya Bu, Riko Bu, izin ya Bu, share screen Bu. Silakan, Riko. Baik Bu, di sini saya menggunakan produk kertas rokok dengan jenis cacatnya ada 3 kategori. Yang pertama itu ada kertas yang keriput, kertas yang bolong, sama kertas yang koyak Bu. Nah, di sini sama yang seperti dijelaskan oleh Saudara Alwi tadi, ada number of inspection, frequency, number of non-conforming, dan number of conformities dengan pengertian yang sama juga. Di sini saya ada 30 dibagi dalam 34 subgroup dengan yang diinspeksi per grupnya itu ada 15. Jadi total semua inspeksinya ada 15 kali 3. 4. Ada 510 Bu, produknya. Lalu dari check sheet ini saya olah kembali menggunakan diagram-diagram seperti ini yang di Excel saya hanya membuat untuk check sheet-nya saja Bu. Lalu yang diagramnya saya bikin di Minitab. Saya share screen seperti berikut Bu. Yang pertama itu ada histogram. Dari yang ketiga tadi ada keriput, bolong, dan koyak. Saya bikin histogram biasa dan histogram menggunakan kurva normalnya Bu. Lalu saya bikin juga untuk diagram Pareto dengan 3 kategori tadi dengan jumlah data yang cacat di keriputnya ada 29, bolongnya ada 26, dan koyaknya ada 26. Lalu saya buat untuk data scatter dengan pembandingnya yaitu non-conformities-nya tadi, jumlah yang cacat. Nah, di keriput saya bandingkan dengan conformities, bolong, dan juga koyak. Jadi ada 3 scatter diagram. Lalu setelah itu saya bikin cause dan efek diagramnya. Cause dan efek diagram ini ada 4 material, personil, metode, dan mesin. Dengan didapat cacat bolong pada kertas rokok akibatnya. Lalu saya bikin juga rancar grup dari ketiga penyebab cacat, keriput, bolong, dan koyak. Kemudian
Saya bikin juga di Visio, Bu. Visionya yaitu untuk flow chart. Flow chart di sini dimulai dari kertas rokok, lalu ada operator yang mengecek apakah terdapat kecacatan, lalu diinspeksi apakah ada cacat atau tidak. Jika ya tidak diukur, jika tidak cacat dilanjutkan pengukuran dimensi, lalu setelah diukur dimensi dilakukan inspeksi lagi. Jika tidak, dia akan kembali ke proses awal. Jika ya, dilanjutkan untuk data pengukuran variabel dengan 3 operator dan 2 kali pengukuran pada dimensi 1. Jadi kesimpulannya, saya membuat tugas saya ini berdasarkan sesuai aplikasi yang saya gunakan. Visio saya gunakan untuk flowchart, Excel saya gunakan untuk check sheet, dan diagram saya gunakan di Minitab. Sekian, Bu. Terima kasih. Izin stop share screen, Bu. Terima kasih, Riko. Bu sendirian? Oke, silakan. Yang berikutnya. Udah di-share di ini, LMS. Saya baru ngumpul di GCR, Bu, karena belum login ke LMS saya, Bu. Belum bisa di LMS. Lagi coba login sekarang, Bu. Oke. Mau upload. Izin, Bu, kan karena saya sehari sebelumnya udah ngumpul di GCR, apakah di LMS nanti terhitung jadi telat hari ini, Bu? Enggak, silakan aja. Baik, Bu. Terima di kasih, Bu. LMS ya. Silakan. Siapa lagi yang udah siap? Rizia, Salsabila. Halo Bu, Apa? Sudah. maaf Bu sebelumnya, tapi saya ngerjain yang kemarin yang di PPT. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Izin share. Silakan. Udah terlihat belum ya Bu? Udah. Kemarin saya buat lewat itu Bu, yang di Bu share. Untuk Paretonya, terus diagram sebab akibat, program, terdiagram, flow, sama konsep. Kemarin mungkin saya kurang dengar Bu perintahnya buat tugasnya karena download Minitab. Udah. Oh, udah dimatiin? Tadi saya kira jaring saya lagi itu. Kenapa? Saya kira jaring saya lagi deret, jadi enggak dengar. Enggak. Silakan. Kan kemarin Ibu share lewat Ibu share screen buat teman-teman. Ya. Untuk
Pareto saya buat di Minitab, terus diagram juga di Minitab, program di Minitab, saya buat di Minitab, terus untuk diagram juga di Minitab. Untuk flowchart saya buat di video, terus saya buat aja sih Bu. Ini apa perlu saya kerjain ulang? Jadi terangin aja minimal. Kemarin udah saya kumpul. Kemarin udah dikumpulin, Pak. Iya, makanya kamu terangin. Ini tuh yang buat latihan kemarin, Bu. Jadi bukan yang saya buat tentang tuh. Iya, yang beda sama latihan kemarin yang mana? Ini saya ngambil dari latihan kemarin, Bu. Ya kan kemarin belum 7-7-nya tuh. Oh, udah bikin 7-7-nya belum? Tuh, ini dulu. Tuh, saya buat program umur. Tuh, udah. Yang peta kontrol udah bikin tadi, peta kontrol. Itu pakai Excel. Nggak Minitab. Ini perlu saya kerjain ulang atau udah itu aja? Udah semua tadi ya? Udah 7-7-nya? Udah, Bu. Udah, ya udah, kalau udah. Makasih. Bu. Silakan yang berikutnya. Saya Bu Eka. Silakan Eka. Bentar. Izin share screen ya Bu.
Silakan. Ini untuk pertama Pareto chart-nya, Bu. Lalu cause and effect, diagram, lalu ini ada yang diagram umur yang seperti yang di modul contoh kemarin, yang X, umur X, lalu ini untuk yang umur Y. Ini untuk scatter plot-nya. Lalu Excel saya ini. Untuk control chart-nya saya pakai Excel. Jadi ini saya menggunakan berat badan seperti ini. Dan tadi sudah 4 yang di Minitab, 5 di Excel, lalu yang 2 itu di Word. Oke. Ini check sheet-nya ini, Bu. Untuk flowchart-nya sebenarnya saya makainya di Visio, cuma saya salin di Word. Saya buatnya di Visio, cuma saya salin di Word. Sudah 77 nih, Ibu. Ini saya flowchart-nya pakai flowchart pemesanan tiket pesawat. Baik, makasih Eka. Silakan yang Ya, selanjutnya. terima kasih, Bu. Lagi? Saya Bu, Silakan Kezia. izin share screen ya Bu. Silakan. Sudah terlihat Bu? Sudah. Oke. Nah, jadi yang pertama ada histogram. Histogram itu tampilan grafis untuk menunjukkan distribusi data secara visual. Di sini saya ambil contoh misalnya nilai UAS mata kuliah PPM. Histogramnya seperti ini. Terus kemudian yang kedua ada scatter diagram. Itu adalah alat untuk melakukan pengujian terhadap seberapa kuatnya hubungan antara dua variabel. Misalnya di sini saya mengambil contoh korelasi antara jumlah jam kerja dan efektivitas. Terus dilihat dari hasilnya, jam kerja sama efektivitas tidak ada hubungannya karena plotnya tersebar, Bu. Terus yang ketiga ada check sheet. Itu tools yang sering dipakai dalam industri manufacturing untuk pengambilan data di proses produksi yang kemudian diolah menjadi informasi dan hasil yang bermanfaat dalam mengambil keputusan. Contohnya, di sini saya mengambil pada pabrik sepatu. Website-nya seperti ini. Terus yang keempat ada Pareto chart. Grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya jumlah kejadian. Atau biasa dikenal juga prinsip 80-20, yang artinya 80% disebabkan oleh 20% penyebab. Di sini saya mengambil data dari chart sheet, ya, kemudian diurutkan pada diagram Pareto. Yang kelima itu fishbone. Diagram tulang ikan untuk meningkatkan kualitas. Contohnya faktor-faktor yang menyebabkan produk mengalami cacat bubbles. Ada faktor lingkungan, yaitu panas, bising, dan gelap. Ada faktor metode, alat ketiga kurang lengkap, tidak rapi. Ada faktor manusia yang kurang terampil, pekerja lelah, terburu-buru. Material, kotor, dan didih-didih, dan mesin kurangnya pembersihan pada mesin dan bising. Menyebabkan produk itu bisa cacat. Yang keenam ada control charge, yaitu digunakan untuk memonitor atau memantau stabilitas dari suatu proses, serta mempelajari perubahan proses dari waktu ke waktu. Contohnya di sini hasil penjualan sepatu selama periodenya 1 tahun. Kemudian ada run charge untuk membandingkan data yang diamati dalam urutan waktu. Contohnya ini membandingkan hasil komponen A
dan company B. Terakhir ada flowchart, yaitu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara detail dan hubungan antara suatu proses dengan proses lainnya dalam suatu program. Di sini saya mengambil contoh pembelian soft drink. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Silakan yang lainnya. Oscar, Wasari. Nurul izin share screen, Bu. Oh, silakan Nurul. Ya, Bu. Jadi ada 3 software yang saya pakai untuk melakukan tugas Seven Tools. Yang pertama itu ada untuk Excel, ada untuk data histogram. Di sini ada data berat badan pegawai. Ini untuk bentuk histogramnya, Bu. Jadi kita bisa lihat, pertama saya itu tentukan untuk nilai N, min, max, range, kemudian untuk kelas dan juga untuk batas intervalnya, Bu. Kemudian saya buat tabelnya dan saya buat histogramnya, Bu. Kemudian untuk selanjutnya saya juga membuat control chart di Excel. Jadi ini adalah data tinggi daripada pegawai, diambil sampel 30 pegawai, kemudian dicari rata-ratanya, batas atas, batas bawah, kemudian dibuat dalam bentuk control chart-nya, Bu, seperti ini. Jadi ini ada batas atasnya dan ada batas bawahnya, Bu. Kemudian untuk selanjutnya, data di Word yang saya buat itu check sheet dan flowchart. Check sheet itu ada pemeriksaan layar LCD berjumlah 1000. Dan di sini ada tanggalnya 14 September. Ini untuk contoh ya, Bu, sebagai saya pemeriksanya. Di sini jenis kerusakannya ada 4, yaitu retak, tergores, tidak pas, dan rapuh. Kemudian ada tabel frekuensinya dan jumlahnya, sehingga jumlah total kerusakannya itu 92. Dan kemudian untuk ada flowchart. Flowchart-nya itu flowchart apakah perlu memberi skincare. Jadi dimulai terus dibuat alur apakah perlu untuk membeli skincare. Jika tidak, maka tidak perlu membeli. Sedangkan jika ya, maka kita akan membuka Shopee, cari skincare, kemudian check out dan selesai. Dan yang terakhir adalah Pareto chart, diagram Ishikawa atau yang disebut juga dengan fishbone atau cause and effect diagram, kemudian histogram dan scatter plot. Untuk Pareto chart, di sini saya ambil data yang pemeriksaan layar LCD yang sebelumnya ada di Word, yang ini, Bu. Kemudian saya masukkan ke Minitab untuk mencari di Pareto chart-nya. Di sini jadi ada nilai untuk retak, rapuh, tidak pas, dan tergores. Kemudian untuk diagram Ishikawa atau fishbone-nya, di sini merupakan cacat beton. Ya, jadi di sini ada 5 faktor, yaitu material, personal, environment, method, and machine. Untuk environment atau lingkungannya sendiri ada cuaca dan suhu. Untuk material ada tempat penyimpanan dan cara pengangkutan. Kemudian untuk metode ada pembagian kerja. Sedangkan untuk mesin yaitu perawatan mesin dan pemeriksaan mesin. Sedangkan untuk personal atau orang ada pengalaman dan juga sertifikat. Semua hal tersebut mempengaruhi cacat pada beton. Kemudian untuk histogram. Histogram ini kita pakai data untuk perbandingan umur X dan umur Y. Histogramnya seperti ini, Bu. Dan kemudian untuk scatter plot. Untuk scatter plot saya juga memakai data berat dan perbandingan berat dan tinggi, Bu. Sekian untuk tugasnya pantau saya, Bu. Baik, terima kasih Nurul. Silakan yang berikutnya. Saya, Bu. Silakan Adifa. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah. Oke, sini saya akan mempresentasikan tugas Seven Tools. Yang pertama, control chart, yang dimana saya mengambil data berupa
produk meja atau kursi, di mana dalam satu hari hingga hari ke-25 itu banyak produk yang dibuat itu macam-macam itu 100, tetapi ada beberapa produk yang mengalami kecacatan, di mana hari pertama itu 6 hingga di hari ke-25-nya itu 5, dan bentuk peta kontrolnya seperti ini. Lalu ada histogram. Kalau untuk histogramnya ini datanya berbeda, yang dimana datanya itu berupa nilai siswa mata pelajaran bahasa Indonesia, mana siswa pertama 60 hingga siswa ke-30 itu nilainya 85, dengan kurva normalnya seperti ini. Lalu ada rancarnya. Untuk rancar juga datanya berbeda, di mana rancar ini untuk perhitungan jarak tempuh lari per harinya. Di sini ada data hari, dan di sini untuk kilometer, berapa kilometer dalam hari tersebut dia berjalan. Lalu setelah rancar ada diagram Pareto. Untuk diagram Pareto-nya juga berbeda datanya, di mana jenis kerusakannya itu ada ukuran terkecil hingga jenis kerusakannya itu kemasan rusak dengan masing-masing frekuensi seperti di tabel yang tertera. Lalu ada diagram sebab akibat atau cause and effect diagram, Wishbone diagram. Di sini ya pakai machine, material, methods, measurement, dan environment dengan masing-masing seperti di tabel yang tertera, dan bentuk diagramnya seperti ini. Lalu setelah di Minitab saya membuat di check sheet itu di Excel. Ini berupa kecacatan dari produk dari jurnal ini, underfill, dented, karat, porositas. Saya masukkan ke Excel, di mana masing-masing per bulannya seperti ini. Lalu ada Visio. Di sini saya menggunakan Visio, tetapi saya pindahkan ke Microsoft Word. Begitu, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Adifa. Silakan yang berikutnya. Dan dari Patimura. Ada Bu, mungkin saya ingin coba Bu. Silakan Askar. Ya, permisi ya Bu. Ya, sebenarnya kelihatan ya Bu. Ya, jadi ini salah satu check sheet saya. Jadi saya pakai ujinya itu pakai misalnya HP saya, tetapi nanti saya carikan 500 unit begitu. Kemudian saya uji satu persatu dengan tipe jenis cacatnya itu tergores, retak, tidak lengkap, dan umur baterai life-nya begitu. Jadi ini bentuknya kayak gini. Jadi saya pakai model sederhana saja. Lalu ini frekuensinya dan ini totalnya. Lalu ini yang di Minitab. Yang di Minitab itu saya bikinnya itu Pareto chart dengan dengan bolong, noda, benang, hangus, lalu sobek, lalu copot, dan ini bentuk Paretonya. Lalu diagram sebab akibatnya itu saya pakai yang model kemarin saja. Jadi di sini agak simpel. Jadi cacat pada baja, ini measurements-nya, material, personal, environment, method, sama mesinnya. Lalu yang ini histogramnya,
Yang histogramnya ini datanya saya ambil sampel dari tinggi teman-teman saya yang di sini. Jadi ini bentuk histogramnya dengan normal curve-nya. Lalu scatter plot-nya itu saya pakai data berat sama tinggi. Jadi bentuknya kayak begini. Lalu rancatnya, ya, yang rancatnya itu ini juga saya pakai data tinggi teman-teman juga. Jadi bentuknya kayak begini. Lalu untuk yang flowchart-nya itu saya pakai contoh algoritma di pemrograman Java. Ini dari mulai, lalu saya masukkan stringnya, lalu golongan 1 sampai 4 dan gaji dan tipikal gajinya. Lalu saya masukkan model standarnya, lalu masukkan logikanya dan total upahnya, kemudian gaji lembur, kemudian selesai. Mungkin itu sekian dari saya. Mungkin terima kasih. Terima kasih, Oscar. Silakan, ada lagi? Belum? Saya Bu, izin Bu. Silakan, Abdi. Izin share screen ya Bu. Silakan. Maaf sebelumnya, apakah sudah kelihatan Bu atau teman-teman? Dah. Baik, di sini saya untuk tugas kali ini saya Ventus. Di sini saya menggunakan contoh produk, yaitu produk cup plastik. Nah, ini contoh checksheet yang saya buat, di mana dari produk ini saya membuat terdapat 22 subgroup. Nah, masing-masing subgroup itu ada yang 20, ada yang 15. Kemudian dari masing-masing subgroup itu saya data, misalnya di subgroup 1 itu ada 20 cup plastik. Kemudian cacat produk di sini yang saya lihat atau yang sebagai sampel ada 3 jenis cacat produk, yaitu ada sompel, ada bolong, dan ada penyok. Nah, contoh di subgroup 1 itu ada 20 cup plastik, itu di data pengambilan kedua itu sompel, di data pengambilan keempat itu penyok, di data pengambilan ketujuh itu sompel, dan begitu seterusnya sampai ke bawah. Kemudian saya data di sompel itu ada berapa, ada 5, kemudian di bolong itu tidak ada, di penyok ada 4, kemudian penyebab kecatatannya di mesin ada 2, di manusia ada 3, di material ada 2. Begitu juga seterusnya sampai ke subgroup ke-22. Kemudian di sini juga ada scatter diagram dan histogram yang saya buat dari Excel juga, dari data banyaknya sompel, bolong, dan penyok. 3 jenis sumber catatan dari produk yang saya gunakan. Kemudian di sini juga ada flowchart, terdiri dari 380 unit cup plastik yang termasuk cacat yang di dalamnya. Kemudian seperti yang tadi di checksheet dikelompokkan ada 20 dan 15 unit cup plastik dari subgroup. Kemudian diambil 1 unit cup plastik dalam satu subgroup. Kalau misalnya terdapat cacat, dia lanjut dicatat jenis cacat dan jumlah cacat pada produk. Tapi apabila tidak, dia masuk ke data cup plastik yang tidak cacat. Kemudian apakah sudah terdapat 380 data? Jika tidak, dia dikelompokkan lagi ke subgroup yang awal tadi. Jika iya, data dikumpulkan dan direkap. Kemudian di sini juga cause effect. Di sini saya membuatnya pakai MATLAB.
atau Minitab. Di sini ada empat bagian ya, masing-masing kita lihat. Ada efek karena pekerja, ada material, ada SOP juga atau prosedur. Kalau misalnya dari pekerja atau karyawannya, itu sip kerja operator yang terlalu padat. Kemudian ada operator yang mengalami kelelahan. Kemudian untuk dari materialnya, material yang digunakan itu berupa polypropylene yang digunakan tidak sesuai standar. Kemudian material propylen juga dibeli dari berasal distributor yang tidak terpercaya. Kemudian untuk SOP-nya atau standarnya, operator tidak memahami cara kerja yang sesuai dengan SOP, kemudian cara kerja operator tidak sesuai dengan SOP. Kemudian ada juga efek yang disebabkan dari mesin, kurangnya prosedur pada pengaturan penjualan ulang mesin, kemudian tidak ada jadwal maintenance mesin secara berkala. Kemudian juga ada Pareto chart dan Pareto chart. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Abdi. Silakan, ada lagi? Izin untuk stop share ya, Bu. Ya. Saya, Bu. Silakan, Tasya. Jadi yang pertama itu ada Pareto Charts, adalah grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya jumlah kejadian. Jadi ini masalahnya itu ada yang kecil, besar, tidak proporsional atau tidak seimbang. Ada yang permukaannya kasar, padat, terus ada retakan. Jadi ini gambar Paretonya, Bu. Kemudian cheat sheet ini saya ambil dari defect during water manufacture. Defectnya itu ada scratch, loose, label, volume, leakage dengan total frekuensinya ini. Kemudian scatter diagram ialah alat yang berfungsi untuk melakukan pengujian terhadap seberapa kuatnya hubungan antara dua variabel. Jadi variabel yang saya ambil itu frekuensi belajar dan prestasi belajar. Kemudian gambar scatternya seperti ini. Kemudian control charts. Ini permintaan dari suatu barang produksi. Gambarnya seperti ini. Kemudian histogram merupakan tampilan bentuk grafis untuk menunjukkan distribusi data secara visual atau seberapa sering suatu nilai yang berbeda itu terjadi. Contohnya saya ambil histogram dari nilai siswa. Gambarnya seperti ini. Kemudian flowchart atau bagan arus adalah alat yang digunakan untuk memvisualisasikan proses atau penyelesaian tugas secara tahap demi tahap. Ini contoh flowchartnya. Kemudian fishbone diagram yang saya ambil adalah isian keluar dari adonan. Kemudian seperti ini gambarnya, Bu. Mungkin itu saja, Bu. Oh, bikinnya pakai apa nih? Visio ya? Kalau ini saya buat manual, Bu, di Word. Soalnya belum ada aplikasi Visio. Oh, gitu. Baik.
Izin stop share, Bu. Baik, makasih Tasya. Silakan berikutnya. Saya Bu, Fadiah Bu. Silakan Fadia. Izin Bu, untuk yang di flowchart saya objeknya itu kabel NYM. Jadi di sini ada 180 kabel NYM, termasuk yang cacat. Lalu apakah sudah kelihatan Bu share screen saya? Udah. Baik Bu, jadi ada 180 kabel NYM termasuk yang cacat, lalu dikelompokkan menjadi 10 kabel setiap subgrup, jadi ada 18 subgrup. Nah, diambil satu buah kabel dalam satu subgrup, dilihat apakah kabel itu cacat atau tidak. Kalau iya, berarti tidak perlu lagi dilakukan pengukuran panjang, lalu tidak dilakukan lagi pengukuran dimensi 2 sebanyak 2 kali. Lalu dicatat hasil pengukurannya oleh operator, lalu setelah apakah sudah 180 data yang didapat, baru data dikumpulkan dan direkap, Bu. Lalu untuk check sheet-nya saya buat di Excel, Bu. Jadi ada 18 subgrup yang tadi, ada jenis cacatnya itu meleleh, terbelah, dan sompel. Untuk 5M dan 10M ini maksudnya kabel ke-5 yang diambil cacatnya meleleh, dan kabel ke-10 yang diambil juga cacatnya meleleh. Lalu untuk histogram saya buat di Excel juga, Bu. Jadi melelehnya ada 18, terbelah ada 15, dan sompel ada 17. Jadi totalnya ada 50 produk yang cacat. Dan untuk di Minitab saya membuat Pareto chart untuk meleleh, sompel, dan terbelah. Lalu untuk cause effect diagram itu ada penyebabnya material, manusia, metode, dan mesin. Saya membuat salah satu contohnya yaitu penyebab cacat sompel pada kabel. Lalu untuk scatter plot-nya ini saya ambil contoh untuk kecacatan sompel pada kabel NYM. Di sini Y itu adalah jumlah non-conformities-nya atau jumlah keseluruhan kabel yang cacat, dibandingkan korelasinya dengan yang hanya cacat sompel. Lalu untuk run chart ini saya ambil contohnya salah satu kecacatan yaitu untuk yang meleleh, Bu. Sekian persentase dari saya, Bu. Izin stop share ya, Bu. Baik, makasih. Silakan ada lagi? Udah? Udah semua?